Mari saudaraku, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Amin. Belum kita sama-sama menerima kebenaran daripada firman Tuhan yang sebentar akan kita pelajari bersama-sama. Amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Amin. puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin, Bapak. Oleh karena berkat-Mu lah kami ada sebagaimana Amin. adanya hari ini. Bukanlah karena kuat, bukan karena gagah kami, Amin. tapi Tuhanlah yang menopang. Sehingga kami dapat kembali ya Tuhan, bersekutu dalam ibadah New Life di malam hari ini. Ya, Bapak. Kami mohon hadirlah ya Tuhan dalam pertemuan ibadah kami yang sederhana ini. Amin. Lawatlah kami dan bekerjalah atas kami. Ya. Sembuhkan kami yang sakit. Ya, benar Tuhan. Kuburkan kami yang bersusah hati. Ya, Tuhan. Kalau Berikan Ya, kepada kami jalan keluar pada saat jalan kami buntu. ya, Yesus. Dan buatlah hati kami senantiasa bergirang. Amin. Bergirang Amin. di dalam Tuhan. Amin. Bergirang karena pertolongan Tuhan dinyatakan atas Ya, kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya, Berfirmanlah, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, salam sehat semua. Amat Salam sejahtera semua. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan hidup kita dimanapun saat ini kita berdiam, saudara-saudaraku. Amin. Mungkin kita berjauhan, berbeda kota, berbeda provinsi, tempat, tapi mata Tuhan tetap tertuju kepada kita semua pada malam hari ini. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini tema renungan yang ingin saya sampaikan adalah merupakan satu pertanyaan. Siapakah si jahat itu? Nah, ayat yang kita baca adalah kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Yang dimana firman Tuhan berkata begini, saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Setelah membaca ayat ini, maka teringatlah saya dengan apa yang dikatakan oleh kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Di mana berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini adalah saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk menyadari, sadar sesadar-sadarnya bahwa iblis masih terus bekerja untuk menghancurkan kehidupan manusia. Iblis masih bekerja sampai detik ini untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, saudara. Jadi ingat, saudaraku, kita harus sadar, sesadar-sadarnya akan hal ini. Sadar itu artinya apa sih? Sadar, mengingatkan kita supaya kita ini jangan lengah, saudara-saudara. Sadar juga supaya kita ini tidak main-main
dengan Tuhan. Karena sebentar saja kita main-main dengan Tuhan, maka disitulah celah di mana iblis siap untuk menggoncang kehidupan kita. Sadar juga bisa saya artikan, di mana kita harus mampu mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Atau dengan kata lain, di mana kita harus mampu mengendalikan hidup dari kesenangan-kesenangan duniawi ini, saudara-saudara, yang menawarkan banyak hal kepada kita. Nah, sadar juga mengingatkan kita agar tidak ceroboh, atau dengan kata lain tidak serampangan dalam melakukan apapun, apalagi ketika kita harus melayani Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jangan ceroboh, jangan serampangan dalam kita melayani Tuhan kita yang maha besar, maha luar biasa, dan maha agung itu, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya malam ini adalah, siapakah yang dimaksud oleh Alkitab si jahat itu? Enggak perlu saya tanyakan kepada saudara, saya yakin, seyakin-yakinnya, Bapak, Ibu, kita semua persis tahu siapa dia. Dia tidak lain, dia tidak bukan adalah iblis, atau dengan kata lain sering disebut setan, katanya seperti itu. Alkitab mengatakan, salah satu pekerjaan iblis dalam dunia ini adalah mencuri. Apa yang dia curi, saudaraku? Yang dicuri adalah damai sejahteramu, yaitu damai sejahtera yang ada dalam kehidupanmu. Maka sering kita dengar seseorang berkata, aku kok merasa nggak ada damai sejahtera. Aku kok merasa nggak sejahtera ya. Nggak sejahtera. Hatinya gundah gulana. Hatinya nggak tenang. Itu ciri-ciri, saudara-saudara, kalau dalam diri kita hilang damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu apalagi yang dicuri oleh iblis dari kehidupan kita? Iblis itu licik. Dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencuri firman. Ya, saya katakan firman, saudara. Firman yang sering sekali sudah kita dengar. Firman yang sering kali ditaburkan dalam hati kita. Itu sering sekali dicuri oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang sering lupa, saudara-saudara, ya. Ketika sekarang dia mendengarkan firman Tuhan, nanti pulang dari ibadah, ketika seseorang bertanya, tadi pendetanya berkhotbah tentang apa? Lupa. Aku lupa, linglung, saudara-saudara, nggak tahu. Firmannya tiba-tiba hilang. Pulang nggak tahu, pulang nggak bawa firman, pulang nggak bawa berkat. Itulah sebabnya kita nggak, banyak orang, maksud saya, itu sebabnya banyak orang nggak bertumbuh, nggak dewasa rohaninya, saudara-saudara. Karena firmannya hilang, dicuri sama iblis. Nggak nyantel, orang Jawa bilang. Orang nyantel neng ati ya ora, neng pikiran juga enggak. Hilang. Lupa dengan apa yang barusan disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, Alkitab katakan selain mencuri, iblis atau setan itu juga kerjaannya membunuh. Pertanyaannya, apa yang dibunuh
oleh si iblis dari kehidupan kita. Nah, saudaraku, ia membunuh pengharapan-pengharapan kita, yaitu pengharapan akan iman percaya kita terhadap Yesus Kristus. Itulah yang sering sekali dibunuh, saudara-saudara. Sering sekali kita, ketika kita memiliki satu pengharapan kepada Tuhan, ya, akhirnya pengharapan itu harus terhenti di tengah jalan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi akan menolong kehidupan kita. Ketika kita sudah berdoa, sudah lama kita berdoa, iblis datang, saudara-saudara, membunuh pengharapan kita untuk doa yang sebetulnya mungkin hanya tinggal sedikit waktu lagi Tuhan itu akan menjawab doa kita. Tapi karena sudah dibunuh pengharapan kita, akhirnya kita pun mulai malas berdoa. Kita pun mulai berhenti berdoa. Kita pun mulai mencari alternatif lain. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi mulai mencari hal-hal yang lain. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, dibutuhkan ketabahan batin yang kuat untuk kita mengimani satu pengharapan yang itu bersumber daripada Tuhan. Bukan hanya itu, saudaraku, ia juga dikatakan tadi selain mencuri, membunuh, ia juga dikatakan sebagai setan si pembinasa. Ia membinakan manusia agar kita apa? Apa tujuan setan itu membinasakan manusia? Tujuannya cuma satu, saudara. Tujuannya agar manusia tinggal di dalam neraka. Itu tujuan setan, nggak ada yang lain. Nah, sekarang mari kita cari tahu, saudara-saudaraku, dari mana ini sebetulnya datangnya iblis itu. Kalau kita merujuk dari apa yang dikatakan oleh kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 13 dan seterusnya, di sana dikatakan iblis itu sebetulnya tadinya tinggal di atas gunungnya Allah. Atau dengan kata lain, tinggal bersama-sama dengan Allah. Tinggal dalam kediaman Allah. Namun, karena kesombongannya, karena kecongkakannya, karena keangkuhannya, dicampakkan Tuhanlah iblis ini ke bumi. Nah, jadi iblis itu bukan berasal dari kuburan, saudara-saudara. Ya. Tadi malam itu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hari. Pak Tommy, saya itu pernah ngeliat yang namanya apa itu kuntilanak, pocong. Katanya seperti itu, kata Pak Hari. Sampai dia cerita saya terpingkal-pingkal, saudara ya. Kemarin Pak Hari itu cerita begini. Ketika saya melihat itu sampai saya lari terbirit-birit, terkencing-kencing, katanya seperti itu, saudara-saudara. Ketika dia melihat pocong itu. Tapi ketika beliau ada di Indonesia, karena kalau di luar negeri tentu barang-barang semacam itu nggak ada. Ya. Jadi ini loh, saudara. Iblis itu memang berasal dari tempat yang maha tinggi sana. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, kecongkakannya, akhirnya dicampakkan Tuhanlah dia ke dunia ini. Nah, sekarang itu banyak itu yang namanya setan iblis, mulai dari pemimpinnya, ya, panglimanya, itu sampai Gondoruo, itu kan semua itu ibaratnya dibuat struktur tentang apanya iblis itu ya seperti itu strukturnya. Lucifer,
Gondoruo mungkin apa itu setan apa lagi itu, setan sampai ketuyul semua saudara. Itulah gambaran iblis itu saudara-saudara. Nah, jadi di sini saudaraku, yang ingin kita sama-sama sekarang ini, apakah yang harus kita waspadai terkait tipu daya iblis tersebut? Ya, dia menipu banyak orang, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Maka sekarang hal apakah yang harus kita waspadai terkait tipu daya iblis tersebut? Maka tidak ada lain saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus mewaspadainya supaya bagaimanalah agar kita tidak menjadi korban daripada pekerjaan kuasa si jahat ini saudara-saudara. Nah, yang harus kita waspadai tentu di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 ya. Di sana dikatakan begini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia itu dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya, bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi artinya apa saudara-saudara? Naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan. Yang harus kita waspadai yang pertama adalah bahwa iblis itu pekerjaannya menyesatkan. Iblis itu penyesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, waspadai tipu dayanya. Karena apa? Karena ia berusaha tanpa henti-henti untuk menyesatkan kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, itulah upaya yang dilakukan oleh iblis. Ia berupaya menyesatkan manusia dengan segala tipu dayanya. Supaya apa? Supaya manusia meninggalkan persekutuannya dengan Allah. Bila kita merujuk dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka sangat tepat sekali penyesatan tersebut. Saudara, kita tahu semua peristiwanya. Adam dan Hawa ditipu sama ular yang pada akhirnya dilanggarnya lah firman Tuhan, dan itulah yang membuat hidup Adam dan Hawa pada akhirnya terpisah dengan Allah, disesatkan mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang harus kita waspadai dari si iblis ini? Wahyu pasal 2 ayat 10 ya. Di sana dikatakan bahwa iblis itu pekerjaannya mendakwa. Mendakwa adalah hal yang harus kita waspadai. Menghakimi, kalau zaman sekarang mengatakan mendakwa, menghakimi, ya, menakut-nakuti, boleh juga dikatakan seperti itu. Setan itu, saudara, iblis itu selain menyesatkan, ia juga berupaya menjatuhkan kita dengan mendakwa kita senantiasa. Makanya saudaraku, nggak sedikit banyak orang akhirnya jatuh hidupnya karena difitnah. Orang kalau sudah difitnah untuk memperbaiki nama baik, itu ibarat kapas yang sudah berterbangan di jalan, ditiup angin, saudara. Bagaimana kita akan mengumpulkan kapas-kapas yang sudah berterbangan itu? Artinya apa? Bagaimana kita mau membersihkan nama baik kita
apabila saudara-saudara fitnaan itu sudah kemana-mana. Ya, tentu bukanlah perkara yang mudah. Makanya ada istilah kalau kita sering mendengar di pengadilan, memulihkan nama baik. Nama baik saya harus dipulihkan. Katanya seperti itu, saudara-saudara. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang menjadi korban fitnaan, korban dakwaan dari si jahat. Nah, oleh karena itu jangan izinkan si iblis, si setan, saudara, memakai kita menjadi orang-orang yang suka mendakwa, menghakimi sesama kita. Nah, baik ketika kita sedang dalam persekutuan dengan Allah, baik ketika hati kita ada suara-suara yang ingin melakukan hasrat-hasrat yang tidak baik. Baik pikiran kita juga harus bisa menguasainya. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya adalah supaya kita merasa tidak layak di hadapannya. Itu tujuan iblis mendakwa kehidupan kita. Tidak layak bagi Tuhan. Makanya dia sering mengingatkan peristiwa-peristiwa yang lampau, yang pernah kita lakukan, yang itu adalah merupakan satu kesalahan. Mungkin itu satu dosa, entah itu besar, entah itu kecil. Tapi ketika kita berdoa, saudara-saudara, tiba-tiba sering muncul itu dalam hati kita. Tiba-tiba itu sering muncul dalam pikiran kita. Tiba-tiba itu sering muncul ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan membuat kita seolah-olah tidak layak. Dan akhirnya meninggalkan persekutuan. Di Alkitab ada contohnya, saudara. Ya, Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 4 dan seterusnya dikisahkan. Ayub itu dituduh oleh iblis hanya karena apa? Hanya karena Allah memberkati dia. Sehingga itulah yang membuat Ayub mau beribadah kepada Allah. Jadi kata iblis begini, Allah, Ayub itu taat sama Tuhan. Ya. Ayub itu setia sama Tuhan karena Tuhan itu memberkati. Coba kalau seandainya kalau seandainya Ayub mengalami penderitaan. Nah, ketika Tuhan ngobrol sama setan, ketemu saudara-saudara, bagaimana kalau saya uji dia dengan satu keadaan yang menyakitkan? Tuhan pun mengizinkan dia, mengizinkan setan, iblis untuk menguji Ayub. Nah, saudara-saudaraku, namun apa yang terjadi? Ayub dibuat hidupnya menderita. Ayub dibuat hidupnya sakit. Ayub dibuat hidupnya kehilangan harta benda. Ayub dibuat hidupnya kehilangan istrinya. Ayub musuhi, bahkan diperlakukan dengan ucapan yang tidak baik oleh istrinya sendiri, yang dimana istrinya meminta agar Ayub mengutuki Tuhan. Dan Ayub sempurna, saudara, penderitaan Ayub sempurna. Ibarat makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Enggak ada penyakit yang kesusahan yang sehebat itu yang dialami para nabi-nabi yang lain atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya sudah sakit, ya kehilangan anak, ya porak-poranda, hartanya binasa semua, anaknya mati. Bayangkan, saudara, betapa ngerinya kehidupan Ayub ketika itu, saudara-saudara. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi luar biasa, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Hingga akhirnya, saudaraku, akhirnya Tuhan memberkati Ayub.
dengan luar biasa. Diberkati dengan limpah, bahkan dikatakan di daerah itu anak Ayub adalah anak yang paling cantik, bahkan tercantik di daerah yang Ayub tinggali tersebut, saudara-saudaraku. Nah, jadi ini saudaraku, iblis itu pekerjaannya mendakwa kita. Iblis itu pekerjaannya seperti itu. Menghakimi kita. Nah, yang ketiga, kita masuk pada poin yang ketiga. Apa yang harus kita waspadai terkait upaya iblis bagi manusia? Di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13, di sana dikatakan begini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai iblis. Ia berdoa di sana di antara binatang-binatang dan malaikat-malaikat melayani dia. Apa yang dikatakan di sini saudara-saudaraku? Iblis itu dikatakan dia itu mencobai, ya. Iblis itu dikatakan mencobai. Waspada saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bahwa iblis itu selain tadi yang sudah saya kemukakan di depan, maka poin berikutnya adalah dia juga punya hobi mencobai kehidupan manusia. Sekarang tujuannya apa iblis melakukan itu? Tujuannya adalah agar kita jatuh, kemudian kita murtad, dan kita meninggalkan Allah. Matius pasal 4, di sana dikisahkan tentang Yesus yang dicobai. Pencobaan yang pertama yang ditawarkan iblis kepada Yesus adalah yang pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tapi dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, ia menjawab, oh iblis, ada tertulis bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di situ iblis kalah, saudara-saudara. Lalu dasar iblis nggak mati akal, ya, nggak mati akal. Lalu Yesus dibawa lagi ke bubungan bait suci. Wah, dari jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis? Tadi di atas Yesus mengatakan, sebab ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, untuk yang kedua ini, iblis pakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus dengan mengatakan, bukankah ada tertulis bahwa akan ada malaikat yang akan menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk dan terjatuh. Kembali saudara-saudaraku, dengan firman-nya yang keluar dari mulut Allah, ia menjawab, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Untuk yang ketiga kalinya, memang dasar iblis. Iblis ya iblis. Ya, Yesus dibawa ke atas sebuah gunung. Dari atas gunung itu iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dari atas gunung itu iblis memperlihatkan kemegahan dunia. Dengan mengatakan, Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Syaratnya,
kamu harus sujud menyembah aku. Wah, iblis itu ternyata bisa memberkati Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak orang tergila-gila dengan pesugihan, tergila-gila dengan penglaris, tergila-gila untuk mencari perguruan, mencari kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Karena memang iblis mampu melakukan hal itu dengan cara syaratnya kita atau manusia yang tidak beriman itu, orang-orang fasik itu datang menyembah kepada setan tersebut. Nah, di sini apa yang diucapkan oleh Yesus ketika iblis menawarkan seluruh isi dunia, kekayaan dunia, bahkan kemegahan dunia. Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Nah, saudaraku, nasihat yang penting yang harus kita perhatikan pada poin yang ketiga ini adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus, yang adalah Allah kita. Jangan yang lainnya. Jangan pernah ada Allah lain di hadapan kita. Jangan kita memberhalakan rumah mewahmu. Jangan engkau menyembah dukun. Jangan engkau meminta petunjuk orang-orang yang katanya pintar padahal sebetulnya orang bodoh. Jangan kita pernah mau menyembah batu. Jangan kita mau bersemedi di gua-gua. Jangan kita mau bertapa di sungai. Jangan kita mau memberhalakan harta benda kita. Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah tetap menyembah Tuhan Allah yang adalah Yesus itu sendiri. Nah, yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 10 ayat yang ke-10a, ya, di sana dikatakan pengaruh yang ia ajarkan adalah agar kita masuk dalam pengaruh yang diajarkan oleh agar kita masuk pada kebinasaan, saudara-saudara. Ingat kisah Yudas. Yohanes pasal 13 ayat 2. Yudas dipengaruhi iblis untuk mengkhianati Yesus. Dan akhirnya Yudas mati gantung diri. Dan jelas ia alami kebinasaan di sana. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kalau mungkin saudara tidak percaya kalau Yudas binasa, itu dijelaskan dalam kitab Matius pasal 27 ayat 3-5. Binasalah orang yang menjual Yesus. Jangan jadikan Yesus barang dagangan, sehingga harus kita manfaatkan ketenarannya untuk meraup keuntungan pribadi. Kalau ada di antara kita yang melakukan hal itu, bertobat, saudara-saudaraku. Ya, bertobat, bertobat dan bertobat, saudaraku, untuk menangkal penyesatan setan, untuk menangkal penyesatan iblis. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 menyarankan agar kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, ya, apabila iblis mendakwa kita, tentu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 34 jelas Yesus yang akan membela kita. Yesuslah pembela kita. Kita nggak perlu takut. Lalu bagaimana kita dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan yang datang dari iblis? Semua dijawab oleh Alkitab.
Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17 mengajarkan agar kita bersandar pada kuasa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini hendaklah kita waspada terhadap segala tipu muslihat iblis alias si jahat, dan jangan mau dikalahkan oleh si iblis tersebut. 1 Petrus 5 ayat 8 sebagai penutup. Sadarlah dan berjagalah. Lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami mewaspadai alam di luar daripada Tuhan, yang dimana dihuni oleh penghuni neraka yaitu iblis. Supaya janganlah kiranya kami terseret masuk dalam lingkaran setan. Tapi biarlah kami tetap berpegang teguh pada pendirian kami untuk tetap meyakini Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah firman-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Tommy. Siap, Bu. Bangsa dan negara ya, pemerintahan dan juga dengan